F1F018021. Kali ini saya akan membahas tentang akad istisna dalam akuntansi syariah dengan desain pengampu Bapak Wirma Kaputra SE MSI. Dalam pembahasan ini terdapat 4 subbab pembahasan. Pertama adalah pengertian akad istisna, kedua jenis-jenis akad istisna, ketiga adalah perlakuan akuntansi PSAK 106, dan terakhir adalah ilustrasi kasus. Pengertian akad istisna. Istisna adalah penjualan antara pembeli dengan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Adapun secara istilah, al-istisna adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus. Kedua jenis-jenis akad istisna yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian ada istisna paralel, yang artinya suatu bentuk istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan tersebut. Syarat akan akad istisna paralel yang pertama adalah antara penjual dan pembeli. Tidak tergantung pada istisna. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Kemudian dasar syariat istisna yang pertama adalah Al-Quran, yang artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian pada hadis dari Anas radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisakan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ijma, sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu tanpa adanya sahabat atau ulama pun yang menginginkannya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Dari PSAK 106, akuntansi untuk penjual, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan khusus untuk istisna paralel, yakni seluruh biaya akibat produksi atau kontribusi jika ada. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Kemudian perlakuan akuntansi syariah untuk pembeli, yakni adalah pembeli mengakui aset istisna. Kedua adalah aset istisna diperoleh melalui transaksi istisna dan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Kemudian beban istisna tangguh
amortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Keempat adalah jika barang pesan terlambat diserahkan karena penyelesaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Ilustrasi kasus akad istisna, yakni contohnya adalah rugi pesan sesuai dari keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa membangun rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayarannya bisa dilakukan secara fleksibel seperti di awal akad, bisa dengan cara diangsur, atau bisa di kemudian hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.